Ya, selamat pagi, selamat malam, selamat siang dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya akan membawakan tentang astrologi. Ya, salah satu yang diajarkan oleh hdtix.com atau SesDefine yang yang mengadakan akademi untuk pembelajaran tentang astrologi dan human design. Astrologi adalah ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan juga planet-planet dan bintang-bintang yang dipercayai memberi dampak atau pengaruh kepada kehidupan seseorang. Dan juga astrologi ini berhubungan dengan kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia. Di dalam astrologi juga kita bisa mencoba meramal masa depan dengan cara meneliti letak dan gerakan relatif benda-benda langit. Jadi astrologi juga bukan hanya bisa istilahnya meramal masa depan suatu bangsa, tapi juga bisa meramal karakter atau keberuntungan seseorang. Dipercaya seperti itu. Lalu ilmu astrologi juga tidak didasarkan pada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan saintis, tapi pada praktiknya astrologi memakai ilmu pengetahuan sejati astronomi untuk mempelajari benda-benda langit. Di mana susunan-susunan langit yang kita tahu di sana ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan juga ada beberapa pergerakan atau rasi-rasi bintang yang biasa kita sebut zodiak kalau di Indonesia. Ya. Konsep zodiak ini sendiri juga berasal dari astrologi Babilonia dan kemudian dipengaruhi oleh budaya Helenistik. Menurut astrologi, fenomena langit yang berhubungan dengan aktivitas manusia itu didasarkan atas prinsip as above as below. Jadi di atas jadi juga di bawah. Sehingga tanda-tanda yang dianggap mempresentasikan cara-cara ekspresi yang khas, astrologi juga dapat dianggap sebagai pseudosains ya. Jadi bisa dianggap seperti itu juga. Berbagai pendekatan untuk mengukur dan membagi langit saat ini digunakan juga oleh sistem astrologi yang berbeda. Kita tahu di India juga sudah ada astrologi yang biasa disebut Vedic. Kalau di barat ya seperti yang kita lihat seperti ini, ya dibagi dengan zodiak-zodiak. Ya, meskipun tradisi nama dan simbol zodiak tapi tetap konsisten dari sejak dimunculkan sampai dengan zaman saat ini, namanya dan simbolnya tetap konsisten, tidak ada perubahan. Untuk mempelajari astrologi, kita bisa memulai dari buku-buku yang sudah disediakan di internet dan juga mungkin di penerbit-penerbit lainnya. Jadi banyak sekali buku-buku terkait astrologi. Mungkin teman-teman yang biasa menggunakan atau biasa dalam kehidupan pekerjaannya sehari-hari untuk trading, di sini juga astrologi bisa digunakan sebagai ilmu untuk sebagai penunjang kita trading di pekerjaan kita. Atau ada juga dipakai sebagai untuk medical. Nah, astrologi juga sebagai kesehatan juga bisa digunakan. Nah, ini menyimpulkan tentang apa? Kira-kira kita dari astrologi ini kita bisa tahu apakah ada penyakit yang bisa ditimbulkan dan lain sebagainya. Ya, bahkan baik penyakit yang fisik maupun penyakit yang non fisik. Ya. Dari astrologi ini juga kita bisa mengetahui bahkan sampai past life-nya kita. Ya, bagi teman-teman yang mempercayai tentang kehidupan masa lalu atau past life, ya, astrologi juga kita bisa mendeteksi kira-kira secara past life-nya itu, secara natal chart-nya, secara pembacaan, itu past life-nya teman-teman akan memunculkan atau bisa dibaca seperti apa. Nah, itu dari segi astrologi dan buku-buku pendukung seperti ini. Ya. Lalu di astrologi untuk pembuatan awalnya adalah menggunakan simbol-simbol seperti ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi ada dibagi melalui house, ya house itu adalah istilahnya kalau kita bilang bahasa Indonesia ada rumah, lalu ada planet, lalu ada juga aspek-aspeknya yang di dalam sini ada garis-garisnya. Dan di luar sana ada zodiak yang kita biasa kenal ya, umum astrologi yang kita kenal itu adalah zodiak.
Jadi kalau teman-teman melihat ada ramalan zodiak kali bulan ini apa? Nah, itu asalnya dari astrologi. Tapi ilmu astrologi yang di sini tidak sesimpel yang teman-teman baca di biasa ramalan-ramalan seperti itu ya. Ya, ilmu astrologi adalah gabungan dari semua ini, dari zodiak sampai dengan dia rumahnya di mana, lalu ada planet-planetnya, lalu ada aspeknya. Bahkan di setiap masing-masing aspek ini atau simbol-simbol ini di house-nya juga ada 12 ya. Jadi ada 12 house, ada 12 rumah yang mewakili sesuatu, juga ada 12 planet yang mewakili juga sesuatu. Ya, dimulai dari Merkurius, Venus, Mars, dan seterusnya. Lalu yang kita tahu juga ada zodiak. Zodiak juga 12. Jadi hampir semua 12-12. Nah, kalau aspek nanti ada conjunction-nya, ada trine dan lain sebagainya yang nanti akan saya terangkan sedikit di dalam presentasi saya. Ya. Lalu yang tadi saya sampaikan di awal adalah tentang house, ada juga planet dan zodiak. Apa itu house? Nah, house ini yang kita bisa lihat adalah angka 1, ada angka 2, ada angka 3 yang di dalam ini. Jadi ini adalah area dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan astrologi kita disebut sebagai di sini adalah house 1. House 1 melambangkan apa? Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Jadi setiap house ini adalah melambangkan tentang area dalam kehidupan kita. Lalu ada juga tentang planet-planet. Planet-planet yang setelahnya teman-teman bisa lihat di samping angka-angka itu adalah simbol-simbol dari planet. Nah, simbol dari planet itu menerangkan tentang personality expression. Ya, bagaimana pengalaman teman-teman, bagaimana ekspresi teman-teman terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain, atau juga bisa dianggap bagaimana mengalami apa atau menunjukkan apa, menunjukkan bisa diri sendiri, menunjukkan sesuatu, kreativitas dan lain-lain. Lalu ada juga zodiak. Zodiak kita bisa lihat adalah di samping yang di luar dari buletan ini ya. Jadi buletan ini di dalamnya ada host, ada planet, di luarnya adalah zodiak. Zodiak adalah menampilkan tentang sifat atau nuansa atau karakter kita. Nah, tadi saya jelaskan di awal, dengan astrologi ini kita bisa mengetahui apa karakter kita, apa sifat karakter kita. Kadang-kadang kita memang tahu karakter kita seperti apa, tapi ada yang hal tersembunyi kadang-kadang kita perlu tahu dari orang lain. Nah, dengan astrologi ini kita juga bisa mengetahui karakter kita apa. Lalu pengalaman-pengalaman kita, baik pengalaman masa lalu, pengalaman sekarang, atau pengalaman yang akan datang. Ekspresi kita harus gimana. Lalu pengalaman itu terjadi di area kehidupan kita di mananya, yaitu dilambangkan dengan house. Next, dari slide ini simbol-simbol yang bisa dilihat teman-teman bisa melihat ya. Jadi untuk simbol matahari disimbolkan oleh bulatan seperti ini. Di dalamnya ada bulat titik ya. Itu adalah matahari. Ya. Lalu kita juga mengenal yang biasa kita sehari-hari ya. Kalau di dunia manusia seperti ini ada matahari dan bulan yang memang kita bisa lihat sehari-hari. Ya, bulan dilambangkan seperti ini bulan sabit. Lalu ada Merkurius ya. Lalu ada Venus dan seterusnya. Itu adalah lambang-lambang dari planet. Nanti akan saya jelaskan dalam sesi materi selanjutnya apa pengertian dari matahari, apa itu pengertian dari bulan dan seterusnya. Lalu zodiak kita bisa lihat di sini dimulai dari Aries ya. Jadi zodiak di house 1, di house 1 itu ada Aries. Ya, ini adalah disimbolkan dengan seperti tanduk ya, tanduk kambing mungkin ya seperti itu bisa juga. Lalu di bawahnya ada Taurus. Taurus lambangkan seperti simbol seperti itu, Gemini, ada Cancer, Leo dan seterusnya sampai terakhir adalah Pisces. Ya, mungkin teman-teman juga tahu kalau Pisces itu ikan, bisa dilambangkan dengan ikan. Nanti teman-teman bisa browsing di internet gitu, lambang-lambang dari ini. Ya, lalu di sini juga di dalam astrologi dikenal adalah namanya ascendant.
Nah, ascendant yang digambarkan oleh garis warna biru, biru muda seperti yang digambar, itu adalah menerangkan topeng Anda di public image yang ingin ditampilkan ke dunia. Ya, itu ascendant atau rising. Tanda risingnya seperti ditandakan dengan ascendant. Lalu di bawahnya ada garis warna hijau. Nah, hijau itu adalah imun kuli. Kalau imun kuli itu mewakili asal-usul dan latar belakang Anda sendiri. Jadi Anda bisa mengetahui asal-usul dan latar belakang Anda. Lalu yang di sebelah kanan lagi ada garis warna ungu ya. Jadi itu adalah sebutannya adalah descendant. Kalau ascendant adalah sebelah kirinya, kebalikannya berarti descendant. Kalau descendant mewakili apa yang Anda cari di diri orang lain. Ya, tadi ya kalau ascendant adalah topeng atau public image yang ingin Anda tampilkan dunia. Kalau descendant adalah apa yang ingin Anda cari di diri orang lain. Ya, seperti itu. Lalu di atasnya adalah midheaven yang warna merah. Ya, garis warna merah yang ke atas itu adalah midheaven. Midheaven mewakili apa yang Anda lihat orang lain secara umum. Jadi orang lain tuh melihat Anda tuh secara umum apa? Baik karir Anda, reputasi Anda, pendirian Anda. Jadi secara umum, meskipun orang tidak kenal Anda, orang tuh akan melihat Anda seperti apa. Itu maksudnya adalah tadi midheaven. Ya, banyak juga ada beberapa simbol yang mungkin teman-teman baru lihat ya. Kalau yang kita tahu, kalau planet-planet itu dari matahari sampai ke Pluto, yang kita kenal ada 12 planet seperti itu. Di dalam astrologi juga dikenal beberapa simbol seperti Rahu. Ya, Rahu ini adalah North ya, atau bintang utara. Ya, lalu ada Ketu juga. Di bawahnya ya ada Rahu, ada Ketu. Lalu juga ada Parts of Fortune. Ya. Lalu ada lambang Chiron seperti ini ya. Ya, itu adalah di dalam astrologi lengkap seperti ini pembacaannya. Nah, kita harus membaca satu persatu, tidak hanya zodiak saja yang dibaca. Mulai dari gabungan dari house, lalu planet, dan juga adalah zodiaknya, serta dia berada di area mana, di area ascendant, atau di area descendant, atau midheaven, atau ada di imun kuli. Ya, jadi pembacanya lengkap seperti itu. Ya, di dalam astrologi kita juga mengenal ada komponen-komponen penyusun atau elemen-elemen. Ya, seperti di ilmu astrologi timur yang dikenal dengan Pace yang tadi sudah sampaikan oleh Pak Jo. Jadi di astrologi juga dikenal ada elemen-elemen pendukungnya. Jadi setiap planet, setiap zodiak itu digabungkan dengan beberapa dalam satu unsur. Ya, seperti di sini Aries, Leo, dan Sagittarius. 3 zodiak ini digabungkan atau memiliki komponen modalitas dari unsur api. Ya. Lalu ada unsur bumi atau tanah, ya, mulai dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Lalu juga ada unsur air itu ada Gemini, Libra, dan tentunya Aquarius yang lambangnya seperti air ini ya. Lalu juga ada angin. Ada angin dari Cancer, Scorpio, maaf saya terbalik. Ya, air itu adalah angin ya, water itu adalah air. Air itu Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ya, jadi komponen penyusunnya adalah seperti ini dan digabungkan. Bagaimana cara pembacaannya untuk penggabungan atau komponen penyusunnya ini? Ya, seperti ini. Jadi untuk api, ya, untuk zodiak yang termasuk dalam api, maka dia bisa dibilang adalah orangnya inspirasional ya. Jadi dia bisa menginspirasi orang, dia sifatnya juga percaya diri, antusias, dia juga orangnya mudah senang ya, fun, lalu excitement, dia mudah tertarik sesuatu, dia juga ingin menggali sesuatu. Nah, itu sifat-sifat dari api. Ya, jadi zodiak-zodiak yang dari api. Nanti pembacaannya juga bisa melalui seperti ini. Pembacanya agak lebih lengkap dengan menggabungkan adalah komponen penyusun atau elemen-elemennya. Lalu adalah earth ya, dari tanah. Dia memiliki sifat yang stabil. Ya, dia hidup dalam kekinian. Ya, dia tidak pusing memikirkan masa depan, tidak pusing memikirkan masa lalu. Nah, tapi dia juga mempunyai
goal oriented atau tujuan yang ingin dia capai seperti apa. Dengan sabar, lalu dengan bekerja keras, melangkah satu demi satu. Ya, kadang-kadang dia rigid juga, lalu materialistik. Lalu untuk air atau angin ya, kita bilang di sini bahasa Indonesia adalah angin. Apa sifat-sifatnya? Dia mempunyai sifat mentalnya, dia mempunyai orang yang analisis, mau berbagi orangnya, lalu dia juga bisa menjadi seorang guru, menjadi seorang penulis. Ya, jadi Anda yang memang sifatnya adalah yang saya sebutkan di sini kemungkinan mempunyai zodiak tipe angin ya, seperti ini air. Jadi ada Gemini, ada Libra, ada Aquarius. Lalu yang terakhir adalah komponen penyusunnya air. Ya, air ada Cancer, ada Scorpio, ada Pisces. Nah, kalau air ini orangnya lebih intuisi. Jadi teman-teman yang sehari-hari banyak menggunakan, oh sepertinya saya tidak boleh nih keluar, atau saya punya feeling tidak ada sesuatu. Nah, itu intuisi tuh. Ya. Lalu ada juga orangnya menutur ya, nutur itu apa ya, seperti kita punya anak, kita kasihi, kita bimbing. Lalu kita juga punya perasaan yang mendalam, kita punya keadaan yang bisa memprotek orang lain. Ya, itu adalah kira-kira atau penjelasan dari elemen-elemen. Ya. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang beberapa modalitas dari astrologi sendiri. Jadi selain tadi dibagi menjadi beberapa elemen, untuk zodiak ini juga dibagi menjadi beberapa modalitas. Ya. Modalitas ini mempunyai penyaluran energi yang berbeda. Ya, jadi modalitas adalah gaya penyalurannya seperti apa. Kalau kardinal itu selalu berubah-ubah orangnya. Kalau yang fix itu orangnya tetap stabil ya, seperti itu. Lalu kalau mutable tuh bisa berubah-ubah orangnya. Ya. Jadi kalau kardinal dia geraknya cepat, fix tuh dia stabil orangnya. Tapi kalau mutable tuh orangnya suka berubah-ubah. Nah, ini ditandai dengan warna-warna. Jadi kalau kuning kardinal ya ada lambang seperti ini, ada bedanya dari 3 ya. Ya 3, lalu fixes juga 3, mulai dari atas di sana ada Aries, Taurus dan lain sebagainya. Ya. Apa sifat-sifat dari modalitas-modalitas ini? Ya. Jadi sifat-sifat dari modalitas ini kita gabungkan lagi pembacaannya. Tadi ada unsur-unsur yang mendukung, ada elemen-elemennya. Jadi elemen-elemennya ada yang air tadi ya, ada yang tanah, ada yang api, dan juga angin. Nah, di zodiak ini juga mempunyai modalitas. Jadi pembacaannya adalah seperti ini. Kardinal untuk Aries, Cancer, Libra, dan Capricorn itu positifnya dia orangnya aktif, dia orangnya ambisi, dan juga orangnya antusias. Ya. Jadi orangnya bisa seperti itu. Dia tendensinya untuk bisa melakukan sesuatu secara impuls. Ya. Dia harus menyelesaikan sesuatu, menyelesaikan masalah. Ya, bawa dulu masalahnya ke depan, kita selesaikan dan langsung ditindak lanjuti. Ya, seperti itu positifnya. Tapi untuk negatifnya dia mungkin kalau hasti ini gegabah ya. Jadi dia orangnya karena dia terburu-buru atau impulsif, secara aksinya dia langsung mengerjakan, kadang-kadang terbawa sifat yang gegabah atau tidak memakai perhitungan. Ya. Ada seperti itu juga. Kalau inconsiderate itu adalah tidak masuk akal. Lalu ada juga sifatnya yang menguasai, domineering. Nah, ini adalah sifat-sifat yang negatifnya dari kardinal untuk planet-planet ini. Lalu untuk yang fix, yang orangnya stabil, ini ada beberapa zodiak, jadi Taurus, ada Leo, ada Scorpio, dan Aquarius. Ya, tadi kalau di unsur memang ada 3, tapi di fix ini atau di modalitas ini ada 4. Positifnya adalah dia orangnya fokus, ya dia orangnya stabil ya. Sama tadi seperti
bahasanya atau pengertian dari fix itu. Dia orangnya juga resolute atau tegas, ya. Lalu orangnya juga akumulatif, dignified. Dignified itu adalah bermartabat. Ya, bagaimana dia konsentrasi, dia concern dengan kerapihan, keperfeksionisan ya. Dia orangnya seperti itu. Dia nggak mau orangnya yang tidak mau ada sesuatu itu terburu-buru lalu berantakan ya. Orang perfeksionis seperti itu. Dia juga untuk rutinitasnya dia selalu di-maintain supaya berjalan dengan mulus ya, seperti itu. Tapi ada negatif juga. Selain yang positifnya tadi teman-teman bisa lihat di sini orangnya cenderung keras kepala ya. Tapi keras kepala juga dalam artian tertentu bisa positif. Lalu bisa egois ya, bisa terkadang juga dia egois. Dogs itu adalah mantap, punya kemantapan juga. Nah, di warna biru ini adalah mutable dan orangnya yang berubah, sifatnya bisa berubah-ubah, diwakili dengan zodiak, ada Gemini, ada Virgo, ada Sagittarius, ada Pisces. Jadi positifnya dari modalitas mutable ini adalah orangnya bisa berubah-ubah ya. Jadi mutable itu orang berubah-ubah, versatil itu adalah artinya berubah-ubah. Tapi selain berubah-ubah dia juga bisa beradaptasi. Ya, karena dia terbiasa dengan perubahan, dia orang yang bisa beradaptasi, lalu dia subtle, dia halus orangnya, lalu juga simpatik, dan juga ada intuisinya sini, intuitif ya, jadi intuisinya juga jalan di sini. Nah, untuk concernnya dia lebih bagaimana mendeveloping atau membangun sebuah proyek dan berhubungan dengan sekitarnya, jadi dengan sosial. Bagaimana dia bisa beradaptasi dengan orang-orang baru, tempat-tempat baru, dan lingkungan yang baru, yang sekitarnya. Tapi juga di zodiak-zodiak ini juga sama seperti yang lain, kardinal dan fix, ada punya negatifnya. Negatifnya adalah dia di sini adalah orangnya deceptif, ya. Lalu ada crafty itu kayak licik, ya. Punya potensi licik. Lalu tidak concern atau mudah berubah-ubah ya, inconsistently ini. Undependable itu nggak bisa diandalkan. Ya, jadi masing-masing punya positif dan punya negatifnya sendiri. Ya, lalu untuk seperti ini di astrologi juga dikenal ada namanya polaritas. Ya, dimulai dari polaritasnya. Yang kuning kita bilang adalah di sini adalah bagian yang terang, yang di bawah adalah bagian yang gelap. Atau di sini adalah yang di atas tuh, di atas ascendant, di atas descendant adalah siang hari. Di bawahnya adalah malam hari. Ya. Kalau house Anda ada di atas seperti ini, maka secara ekspresif atau secara lahiriah, grafik Anda seperti menggambarkan di atas cakrawala. Ya, jadi Anda cenderung lebih ekspresif, cenderung orangnya ekstrovert, ya, mau bergaul dengan orang lain dan mau keluar, mau mencari sesuatu hal yang baru. Ya. Tapi kalau Anda mempunyai house-nya di bawah, nah kalau yang di bawah di sini lebih posisinya atau sifatnya lebih mendiam, ya lebih emosional, kadang lebih reseptif ya seperti itu. Jadi menghindari hal-hal yang dari luar. Tidak mau kebalikannya dengan yang tadi ya di atas adalah siang, yang night adalah kebalikannya. Ya, bisa seperti itu. Tapi hal tersebut juga tidak selalu negatif, bisa juga pengertiannya adalah positif. Ya, di sini astrologi juga bisa dihubungkan dengan beberapa tipe-tipe kepribadian atau tes yang kita kenal ya. Jadi kalau di luar gitu ada namanya adalah tipe atau tes DISC. Nah, DISC ini adalah singkatannya dari dominance, influence, compliance, dan steadiness. DISC adalah tipe-tipe kepribadian yang waktu itu disusun oleh Dr. William Moulton Marston
Beliau adalah seorang psikolog Universitas Harvard yang juga penemu alat deteksi kebohongan. Ya, jadi dia menciptakan tes ini untuk mengetahui karakter orang-orang ya. Ya, jadi kita hubungkan dengan natal astrologi yang bulat ini, ada yang warna kuning, misalkan warna kuning itu disebutnya adalah bagian dari compliance. Nah, apa itu orang-orang compliance? Orang-orang compliance adalah orang-orang yang tekun. Dia secara belajarnya atau mengerjakan sesuatu dia sistematis. Oh, karena dia sistematis, maka dia orangnya teliti, lalu bisa cermat, dan dia fokus pada ketepatan dan kualitas. Nah, lalu yang house nomor 4, 5, dan 6, di situ ada steadiness ya. Kalau kita hubungan dengan DSC ini adalah steadiness. Orang-orang yang tipe steadiness itu adalah orang yang konsisten. Dia orang-orang yang tenang. Lalu orang-orang yang juga sabar. Ya, seperti itu sifat-sifat orang steadiness. Nah, ini juga bisa berlaku kalau teman-teman semua mencari tipe-tipe bawahan atau karyawan atau temannya. Jadi bisa kelihatan. Lalu di atasnya yang warna merah ini adalah tipe orang yang influence. Tipe orang influence itu memiliki pengaruh yang besar bagi sekitarnya. Jadi orangnya itu dia percaya diri, dia antusias, dia punya selera humor, dan optimisnya itu membawa semangat bagi lingkungan. Nah, itu orang-orang influence. Lalu ada juga orang dominance. Nah, orang dominance ini orang yang karakternya kuat, ya, jadi egonya juga tinggi. Dia itu biasanya tipe-tipe orang yang memerintah. Ya, bisa pemimpin, bisa manajer, bisa siapapun itulah yang mempunyai dominan yang kuat. Nah, jadi bisa dihubungkan seperti itu, area-area host dalam astrologi. Dan ada juga di atas itu adalah ada kepribadian yang lain, ada personality. Ya, ada personality-nya. Kalau warna kuning, dia kebanyakan untuk kaos ini adalah melankolis. Nah, kalau melankolis itu di dalam ilmu astrologi dikenal sebagai orang yang memiliki perfeksionis, ya, orang yang analistis, orang yang serius, tekun, ya, dia orang yang berbakat dan kreatif, tapi cenderung perasa terhadap orang lain. Nah, itu orang melankolis. Ya. Lalu di sebelahnya warna biru, yang orang steadiness dan juga pragmatik ini, ya, orang-orang pragmatik adalah orang-orang yang cinta damai biasanya. Dia tidak mau mencari keributan. Dia bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa ada mau bertengkar dengan orang lain. Tipe ini dia mencari keharmonisan antar pribadi. Kalau bisa kita harmonis, tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu bertengkar ya seperti itu. Jadi orang-orang pragmatik itu seperti itu. Dia orang-orang yang tipe pasangan yang setia ya. Dia nggak mau ribut. Kalau kalau dia pasangan udah kenapa-apa, dia tetap setia. Dan orang-orang tipe-tipe orang tua yang penuh kasih juga ya. Lalu ada tipe orang-orang yang di sini kalau yang warna merah, selain DIC-nya adalah influence, dia juga orang sanguins. Ya. Jadi orang-orang sanguin itu dia cenderung hidupnya dia optimis, dia orangnya periang gitu ya. Dia punya menyukai petualangan, punya toleransi yang tinggi akan risiko. Dia juga, tapi sayangnya orang itu cepat bosan. Nah, itu tipe orang-orang sanguin. Ya, secara alami kadang-kadang sifat ini negatif dalam hubungan percintaan ya, karena dia orangnya menyukai petualangan. Nah, itu yang negatifnya ya. Lalu di warna hijau ini atau DEC-nya adalah dominance, itu dikenal sebagai koleris. Jadi orang-orang koleris itu orang yang sangat cerdas, biasanya orang yang suka analisis, dia berpikirnya logis, sangat praktis dan juga langsung. Ya, orang ini tidak harus menjadi teman baik atau orang yang ramah. Secara koleris mereka tidak menyukai pembicaraan singkat. Jadi mereka tuh sukanya berbicara dari hati ke hati, secara mendalam. Ya. Tapi kalau di perusahaan mereka lebih suka sendiri daripada berteman atau mencari yang lain. Pokoknya pekerjaannya sudah beres. Nah, seperti itu.
tipe-tipe dari astrologi dibandingkan dengan house-house-nya ya. Nah, Halo. Iya. Halo, Ya. aku dari Pager, Din. Oh iya iya, iya. Oke. di dalam astrologi yang tadi kita sudah membahas tentang house ya. Jadi di house itu juga ada tentang kalau kita bisa simpulkan atau ada kata kuncinya di sini teman-teman bisa lihat. Jadi kalau di house 1 adalah tentang awareness of self atau tentang diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Siapa saya? Ya. Siapa bagaimana saya bereaksi terhadap orang lain, ya, personality saya atau sikap saya seperti apa. Itu tentang I am. Ya, lalu yang untuk house yang kedua ada tentang kita apa yang kita punya. Ya, di sini kata kuncinya adalah I have. Apa yang kita punya. Jadi tentang ke keuangan kita, tentang keahlian kita, tentang posesi kita, tentang values kita, di sini juga kita bisa lihat. Lalu house ketiga, house keempat, dan seterusnya mempunyai kata kunci masing-masing. Ya, teman-teman yang ingin mengingat atau ingin screenshot, silakan saja langsung di pause videonya, lalu bisa diingatkan satu-satu. Ya, jadi teman-teman bisa baca juga di sini tentang apa, mulai dari nomor 1, house 1 sampai house 12. Ya, kalau teman-teman mau lihat tentang house nomor 7, yaitu tentang partner ya. Jadi kita bagaimana kita aware terhadap orang lain, atau ini adalah area dalam kehidupan pernikahan atau tentang pasangan kita. Ya. Kalau yang tipe spiritual di sini ada I dream, spiritualitas life. Jadi tentang bagaimana kita bisa mengasah intuisi kita, tentang transcendence kita, tentang solitude kita dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman bisa melihat kata kuncinya ada di sini semua. Silakan di pause, dihafalkan saja sedikit. Nah, untuk kira-kira kalau di house ini adalah seperti apa. Tapi untuk lebih jelasnya dalam bahasa Indonesia saya sampaikan seperti ini. Ya, jadi untuk house 1 tentang aku, diri sendiri, cermin diri, kesan yang ditonjolkan dan lain sebagainya. Lalu ada tentang house 2, aku memiliki ya, tadi ya, I have. Jadi nomor house 1 adalah I am, I have. Lalu house 3 adalah I think, aku berpikir, bagaimana cara aku berkomunikasi, bagaimana tentang hubungan aku dengan saudara, bagaimana aku belajar. Ya. Lalu house 4 adalah di mana aku berasal, tentang rumah yang sedang ditempati, hubungan dengan keluarga, dengan orang tua, dan lain sebagainya. Ya, jadi dari lengkap di sini dari house 1 sampai house 12. Nah, ini saya geser sedikit supaya nggak ketutupan ya. Jadi house 12 tentang spiritualitas, tentang transcendent, tentang bagaimana kita mencapai orang lain ya. Ini dunia tentang spiritualitas. House 11 masih tentang teman-teman, bagaimana kita beraktivitas sosial atau di grup kita. Ya, ya jadi teman-teman di sini juga bisa pause ya videonya untuk menghafalkan atau melihat apa sih masing-masing house itu. Jadi nanti ada pembacaannya akan dihubungkan dengan beberapa house di dalamnya. Ya, begitu juga dengan zodiak. Jadi zodiak ya kalau ada suara yang di sini mohon maaf teman-teman, memang saya lagi di rumah tidak bisa mengontrol anak-anak saya. Ya saya lanjut, di sini zodiak juga ada pengertiannya masing-masing ya. Ya, jadi pembacaan zodiak nanti dihubungkan dengan house-nya apa. Nah, kalau zodiak Aries, orangnya ini pemimpin ya, orangnya kurang sabar, juga pengambil risiko, orientasinya kepada aksi. Jadi teman-teman yang punya zodiaknya, mungkin teman-teman sebelum belajar astrologi ini atau mengetahui astrologi ini, oh saya tuh tipenya orang Leo. Wah, saya berarti orangnya tipe pemimpin, orang yang murah hati dan juga keras kepala. Tapi dalam pembacaan astrologi ini kita akan gabungkan nanti dengan dia ada di house mana, dia pemimpin di area mana. Nah, saya ulang ke sini, dia adalah pemimpin di area mana. Misalkan teman-teman house untuk Leo-nya ya, zodiak Leo-nya itu ada di house
6. Ya, jadi di pekerjaan, di teman kerjanya dia tuh maunya orangnya mimpin. Dia nggak mau mengikuti teman-temannya. Ya, sebagai karyawan juga dia maunya jadi posisi yang memimpin seperti manajer, supervisor atau direksi. Ya, seperti itu. Jadi masing-masing punya ini sendiri. Anda mau kalau di Leo tuh memimpin di house 8 tentang ya ada ini tentang seksualitas, tentunya tidak ada dia dalam hal-hal tertentu. Ya, masing-masing punya pengertian sendiri. Lalu ada juga orang yang di sini Pisces, tipenya sensitif, dia juga kreatif, cenayang, dan penampilan yang menarik. Ya, untuk Pisces. Jadi Anda bisa gabungkan sekarang dari house-nya apa, nanti kita akan lihat. Anda bisa masuk ke HDTix untuk melihat natal chart Anda, nanti saya akan serangkan sedikit. Jadi digabungkan antara zodiak dan areanya ada di mana. Misalkan Gemini suka berubah, pandai gugup, areanya ada di mana. Cancer orangnya penyayang, pengasuh, tapi dia ada di area mana dulu. Ya, seperti itu pembacaannya. Ya, ini saya lanjut. Lalu, wah ternyata ada pembacaan lain lagi yang harus kita gabungkan, adalah pembacaan tentang planet. Nah, planet-planet ini ada 12 ditambah 2 ya di sini, ada note-note dan short note. Dimulai dari pembacaan astrologi yang paling penting adalah tentang sun dan moon-nya. Jadi mataharinya ada di mana? Bulannya juga ada di mana? Nah, matahari itu melambangkan atau tentang identitas, bagaimana dia percaya dirinya, bagaimana dia mengekspresikan kreativitas, kesadaran dia ada di mana. Tapi yang merah ini adalah sifat yang kurang negatifnya istilahnya ya. Tapi dia ya sedikit negatif. Dia orangnya bisa sombong nih kalau punya mataharinya ada di mana. Sombong dalam hal di planet atau di house yang mana. Nafsu berlebihan untuk menjadi spesial, ya itu adalah negatifnya. Lalu untuk yang bulan, dia orangnya intuisi, perasa, melankoli, lalu peduli dan bawah sadar. Ya, jadi ini adalah planet-planetnya. Ya. Lalu juga ada tentang sampai ke Pluto. Pluto ada transformasi diri mulai dari awal yang menguak kebenaran dan kebersihan. Suaranya Suara kamu hilang. oh iya. Saya ulang lagi. Jadi untuk pembacaannya adalah tentang seperti ini. Kita bisa melakukan pembacaan untuk house adalah pada area mana. Jadi area-area tadi ada area diri sendiri, ada di area keluarga, ada di area spiritualitas, ada di area pernikahan ya, tadi banyak. Lalu ada planet-planet. Planet itu melambangkan untuk mengalami apa ya. Jadi kita mengalami apa pada area mana. Nah, dan zodiak adalah sifatnya. Sifatnya apa nih? Ya. Jadi kalau dibaca nomor 10 pada area 10 adalah tentang bisnis, tentang karir, tentang pimpinan, tentang long term goal atau tujuan jangka panjang. Nah, tapi dia mengalami di Australia ini, dia mengalami sun. Sun itu adalah kepercayaan diri. Jadi dia percaya diri dalam hal soal karir, soal untuk jangka panjang, tujuan jangka panjang. Dan juga dia bisa mengekspresikan kreativitasnya di area 10 itu adalah di bisnis, di karir. Lalu digabungkan lagi, sifatnya apa nih? Tadi mengalami ya. Jadi dia mengalami apa pada area mana? Sifatnya adalah zodiaknya misalkan Leo. Leo itu adalah pemimpin. Dia murah hati, dia keras kepala. Ya, kita bisa gabungkan ini semua pembacaannya. Pada area bisnis karir dia mengalami
atau memiliki kepercayaan diri. Dan sifatnya juga dia selain bisa memimpin, dia murah hati dan keras kepala, dan tentunya dia mau memegang kendali. Ya, masing-masing house-nya ini berbeda-beda. Jadi kalau 8 pengertian adalah bagaimana dia bisa bertransformasi, area area seksualitasnya dia, atau inheritance itu adalah warisan, atau bukan juga ada taxes-nya, ada pajak juga ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk cara bacanya. Nah, nanti teman-teman untuk lebih tepatnya ya bacanya adalah seperti ini. Ya, jadi ada nanti teman-teman buat satu lembar kerja seperti ini, house-nya di mana. Nah, house-nya adalah misalkan tadi di 3 ya. Kalau di 3 berarti adalah pengertiannya bagaimana adalah tentang di coba kita lihat ya di sini house 3 ya. House 3 adalah tentang aku berpikir komunikasi, tentang komunikasinya, bagaimana belajar, bagaimana tentang pendidikan kita. Ya, seperti itu. Lalu keywordnya adalah aku berpikir, aku berkomunikasi, ya, sama seperti ini. Ya. Lalu planet juga, planet adalah sun, keywordnya apa? Identitas atau kepercayaan diri, mengekspresikan kreativitas dan kesadaran. Lalu ada zodiaknya, keywordnya apa nih? Pekerja keras, dapat diandalkan, dia berhati-hati, dan praktis dan realis. Nah, dari ketiga pembacaan ini kita jadikan jadi satu pembacaannya. Seperti apa? Ya, kalau bisa diartikan adalah dia di sini bagaimana orang ini bisa menguasai bagaimana membuat serius perfeksifnya sendiri. Jadi orang lain tuh mengerti apa yang dia mau. Ya, tujuannya juga bisa mengatasi ketakutan, ya bisa menjadi batu sandungan yang terkait menyampaikan sudut pandang kita sendiri. Lalu orang ini juga bisa bersinar sebagai individu yang unik. Jadi dia juga pandai bicara, terstruktur dalam penyampaian, dia bisa menyampaikan sesuatu pada orang lain secara terstruktur, baik dalam meeting atau mungkin dalam percakapan apapun juga itu. Ya, jadi di sini menjadi diri sendiri juga tidak berat. Orang ini menjadi diri sendiri berarti juga tidak ragu dalam bekerja sama dengan orang lain dalam hal kreativitas, bahkan dalam situasi-situasi yang lain. Nah, kira-kira seperti itu pembacaan yang teman-teman, sangat menarik ya. Jadi dari pembacaan ketiga elemen ini ada house, planet, zodiak, itu semua bisa digabungkan jadi satu dan bisa menjadikan pembacaan. Kita bisa gabungkan semuanya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman melihat atau ingin mengetahui tentang tata cat atau apa sih teman-teman mempunyai sun-nya tadi di mana, lalu moon-nya di mana, lalu planet-planetnya di mana, mempunyai zodiak apa. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat video saya tentang bagaimana cara masuk ke HDTix atau melakukan registrasi di HDTix. Ya, saya sampaikan ada di atas sini ya, nanti saya edit. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana cara masuk ke HDTix. Nah, nanti teman-teman setelah masuk ke HDTix dan register akan menemukan beberapa hal tentang di sini ada isinya adalah human design, lalu astrologi, ada Pace ya, nanti ada Choi Tosu, lalu ada juga Simon ya sedang on progress dibuat. Tapi yang akan kita bahas adalah di sini astro. Nah, silakan teman-teman buka. Ya, saya akan share di PowerPoint-nya atau di pembacanya atau aslinya adalah seperti ini ya. Jadi kita akan masuk ke HDTix, nanti teman-teman lihat astronya di sini. Ini adalah astrologi yang sudah siapkan tentang Stephen Hawking ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Stephen Hawking, dia astrologinya adalah seperti ini. Ada sun-nya dia ada di sini ya, di house yang 3. Ada Capricorn-nya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat semua. Mulai kalau teman-teman masih bingung untuk cara bacanya, untuk house-house-nya atau planetnya ini apa, di HDTix sudah disediakan di bawah. Nah, di bawah sini sudah simple, sangat dijelaskan. Sun-nya ada di Capricorn, ada di house ketiga. Nah, teman-teman tadi bisa melakukan pembacaan secara bergabung ya.
jadi mengalami apa, ada di area mana, dan sifatnya apa. Ya, tadi seperti itu. Lalu Moon ada di Virgo dan seterusnya. Ya, teman-teman cukup baca ini saja. Kalau ini adalah pengetahuan lebih lanjut yang teman-teman nanti bisa didapatkan melalui akademi dan juga yang di bawah sini ya. Apa artinya itu nanti akademi. Tapi untuk secara singkatnya teman-teman bisa baca chart astrologi teman-teman dengan menggunakan HDTix ini. Ya. Bahkan dengan HDTix, kalau teman-teman register atau berlangganan di HDTix ini, teman-teman akan bisa melihat secara keseluruhan atau secara analisisnya dari software. Software ini mengenerate secara langsung ya, itu sangat luar biasa. Jadi penggabungan-penggabungan pembacaan seperti itu, kita tidak perlu lagi manual, kita tinggal baca saja. Di sini ada Brief Conscious Analyst ya. Stephen Hawking orangnya seperti apa? Someone who is very, dia orangnya motivasi untuk kebutuhan security dan lain-lain ya. Masuk bahasa Inggris nanti Anda tinggal terjemahkan saja ke bahasa Indonesia kalau melalui pembukaan lewat Chrome seperti ini. Ya. Lalu orangnya seperti apa dan seterusnya. Ya. Bahkan sampai unconscious-nya apa ya, di sini ada bagian conscious-nya, ada unconscious dan lain sebagainya ya. Ini pembacaan yang sediakan summary-nya oleh software ya, dari elemen modalitasnya apa. Nah tadi tempat kita bahas ya tentang modalitasnya. Api itu adalah ini ya, api apa sifatnya, lalu kardinal itu apa, fix apa, mutable apa. Ya, teman-teman nanti bisa melihat lagi di sesi video yang sebelumnya atau bisa di rewind lagi ya. Dan banyak hal di sini summary-summary yang sudah disiapkan secara detail oleh software. Jadi teman-teman tidak perlu membaca, kalau memang tidak ingat ya itu artinya apa, silahkan baca di sini. Summary-nya apa, pengertiannya apa. Ya, bahkan sampai ke asteroid-asteroid ya teman-teman, bukan hanya planet-planet, di sini ada asteroid-asteroid. Asteroidnya ada di host mana, ya, zodiaknya apa, dan seterusnya. Ya, jadi di dalam astrologi ini juga selain chartnya, disediakan juga ada analisnya. Jadi teman-teman silakan nanti join atau register di HDTix, lihat di video saya sebelum-sebelumnya. Nah, nanti teman-teman isi saja tanggal, jam, dan lain sebagainya, lalu masuk ke astro. Nanti teman-teman akan bisa melihat chartnya teman-teman seperti apa. Ya seperti ini, ada simbol-simbolnya, ada house-nya dan zodiak yang tadi saya sudah jelaskan. Dan juga pengertiannya di sini kita bisa lihat ya semua. Sun-nya di mana, sun-nya apa, dan house-nya di mana. Lalu analisisnya juga seperti apa. Ya, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan, teman-teman. Semoga dapat mengerti pembahasan yang tadi saya sudah sampaikan tentang astrologi sedikit banyak. Ya, jadi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa itu astrologi, ya, saya ulangi. Ya. Di sini teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp ini, ya. Jadi teman-teman kita juga mempunyai atau di Sestifan ini mengadakan sesi-sesi untuk kelas-kelas online. Ini adalah informasi dan pendaftaran kelas-kelas online. Jadi di Sestifan HDTix itu mengadakan kelas-kelas online seperti Mystery School Class. Ya. Bagaimana teman-teman nanti akan disuguhkan tentang misteri-misteri ya, tapi dihubungkan dengan sains. Ya. Lalu ada Akademi Astrologi, ada Akademi Human Design juga ya, yang sedang teman-teman perhatikan saat ini. Astrologi itu dibahas secara detail dan lengkap di Sestifan HDTix. Lalu Human Design juga, lalu ada Pace ya, teman-teman mungkin baru kenal nih, yang baru lihat ada namanya Baji, tapi dibacanya adalah Pace. Lalu juga di Sestifan HDT ini juga mengadakan entrepreneur class yang dibawakan oleh Network Number One. Nah, silakan hubungi nanti di nomor WhatsApp ini, silakan teman-teman screenshot videonya. Nanti teman-teman akan dijawab langsung oleh Miss Cari atau Cari. Nanti bisa sebut aja Cari. Ya. Seperti itu kira-kira yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga dapat berguna penjelasan tentang astrologi ini.
Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.